Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan, di dalam diri terdiri dari dua unsur, jasmaniah dan rohaniah. Jasmaniah ada batang tubuh dengan sadar pikirnya la ilaha illallah, sedangkan unsur rohani ada hati dan ada hidup. Hati zikirnya Allah, apapun kita harus selalu sadar semua akan Allah, tapi zikirnya hidup, Allah ada di nafas, Allah. Pertanyaan kula bos, tiga-tiganya niku ada di wilayah yang sama, merealisasi pun dalam harian niku terus pundi amrih jelasipun ketiga-tiganya biar berjalan bersamaan sebab waktu yang sama pun ngaten mawon matur nuwun. Ngeten, biar ketiga-tiganya itu ada keseimbangan. Ini kita harus melihat sikon, Pak. Kuncinya itu ada di yang nomor 3 tadi, ya. Pertama di jasad, kedua di ruh, ketiga di sifat. Jasad la ilaha illallah, ruhaniyah adalah hu, yang ketiga adalah terhadap zatnya atau rasa. Ini biar keseimbangan kita harus melihat sikon. Contoh, artinya gini, ketika jenengan berzikir la ilaha illallah wajib disertai sirul asrar. Ketika jenengan zikir sir wajib disertai sirul asrar. Lah ini pun biar ada keseimbangan, maka jenengan harus melihat sikon. Contoh, sikon jenengan ini diundang tonggo tahlilan. Ketika dzikir jahri ojo siri, ya jahri la ilaha illallah. Nek siri meneng sampean, apalagi disertai merem, mesti orang lain ngomong enak awakmu podo-podo oleh berkati gak maca tahlil, jadi fitnah tadinya, ya tak? Kita harus melihat sikon. Oke, yang kedua contoh sikon siri. Nah sampean dodolan iso ngunekno dzikir jahri disertai sirul asrar, ya gak cocok, Pak. Jenengan ya kudu sir dengan sirul asrar. Jadi kita harus melihat sikon. Iku cara syariate biar ada keseimbangan. Cara hakikate kanggo pribadi nuwun sewu. Jasmani rohani. Terus manjing ning sifat. Jasmani dohir, rohani batin, sifat pelengkap. Lah, sifat inilah yang kumaksud adalah hidup, dan hidup ini bukan sifat. Akhirnya wonten mriku. Piye carane ngetrapke? Ngeten, Pak. Tetep delok kondisi sampean. Langsung sambung no rasa iki terhadap urip. Tandane nek iku sambung, tandha ya, tandha. La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam pandangan hati jenengan wujudnya dunia saisine kosong. Ora enek. Gambar makhluk iku wis gak ana ning jerone jagat sampean. Mboten enten. Nek pandangan mata dohir ya ada lah, Pak, ada. Mpun dicampur iki, mpun dicampur. Sehingga inilah yang disebut la maujudan illallah. Begitu banyaknya hidup urip iku di si asib besice makhluk ini sampai harus memakai sambung rasa iku dengan wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Ahad dalam banyak iku ahadiyahkan untuk menuju ahad, bukan fisiknya loh, Pak, ya, bukan mata ini yang kita pakai. Jadi ainul basyirah. Tadi kan sudah saya katakan
Pandangan hati sampai mata hati selain Allah itu sudah tidak ada. Kalau pandangan hati sampai selain Allah sudah tidak ada, maka nyatalah sesungguhnya yang ada. Dan yang ada itu di sana di sini macam-macam. Sing koyoke akeh. Lu ojo ngomong akeh. Kita harus masuk ke akad di banyak. Artinya la farqa bainahum. Koyoke wakeh, urip iku si A si B si C, makhluk ini makhluk itu, tapi bagi pandangan hati sampean cuman tunggal. Inilah sing kula maksud sambung noroso ning urip. Wonten mriki. Ini pasti akan membutuhkan kesadaran penuh. Kalau selain daripada laisa kamisli sayun tidak ada. Makanya di dalam ilmu sejati kan ada istilah kita meditasi lewat sholat daim toh Pak. Teng mriku kan hening. Kita harus melakukan hening untuk masuk dalam kesadaran penuh bahwasanya selain urip iku gak ono. Sederhana, selain urip iku patung. Lho wis ngene. Pertama dari situ, selain urip iku patung. Berarti sifatnya patung lawan kata daripada sifatnya Allah. Lawan kata. Nek Allah wujud berarti patung gak wujud. Adam. Nek Allah urip berarti patung mati. Nek Allah iradah kehendak, punya kehendak berarti kita nggak punya. Allah kuat berarti kita lemah. Kudrat, iradat, ilmu Allah maha tahu, kita buta, nggak tahu. Hayat hidup sama Allah mendengar, kita budek. Basor, Allah tahu, kita tidak tahu. Kalam, Allah ngucap, berkalam, kita bisu. Nah, itu akan timbul dan muncul di dalam hati jenengan dengan sendirinya manakala jenengan iku nyambung noroso menyang urip. Wis titik. Iki ilmu sejati untuk iku. Ternyata sama. Di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 256 Allah berkata, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang membersihkan dirinya dari pengakuan wa yu'min billah, maka dia akan bertemu Allah. Sapa sing mlaku suwe ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggal. Sing sapa wonge atine merapat marek terus nang Allah, otomatis atine akan meninggalkan hayata dunya, kesenangan dunia. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam zikir menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Zikir adalah sebuah kata yang sering kita dengar. Aktivitas ini seringkali dimaknai sebagai upaya mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun bagaimana penjelasannya menurut ulama? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau adalah tokoh ulama besar yang berasal dari Mesir, tepatnya ada di kota
Alexandria. Beliau hidup di masa abad ke-13. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah cendekiawan yang produktif. Beliau menulis karya yang mencakup bidang tasawuf, tafsir, hadis, akidah, nahwu, dan usul fikih. Kitab Tasawuf Al-Hikam adalah menjadi magnum opusnya yang dipelajari di berbagai penjuru dunia Islam. Dalam salah satu kitab tasawuf lainnya yang berjudul Miftahul Falah wa Misbahul Arwah atau Kunci Kemenangan dan Cahaya Jiwa, beliau menuliskan dengan rinci definisi dan macam-macamnya zikir. Maknanya zikir menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah terhindarnya dari lalai dan lupa karena senantiasa hadirnya Allah sebagai zat yang hak di dalam hatinya. Yang dilakukan di dalamnya adalah mengulang-ulang nama yang dizikiri dengan hati dan lisan. Zikir dapat mencakup menyebut nama Allah, sifat-sifat Allah, hukum Allah, pekerjaan Allah, dalil-dalil yang terkait hal itu, doa, menyebut rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, maupun kekasih-kekasih Allah, menyebut orang-orang yang dinisbatkan sebagai wali-wali Allah atau dekat dengan mereka karena sebab-sebab tertentu juga termasuk zikir. Selain itu, menyebut sebab maupun pekerjaan seperti membaca syair, nyanyian, ceramah, juga cerita juga dapat digolongkan sebagai zikir. Dengan luasnya definisi tersebut, maka orang yang berbicara, ahli fikih, pengajar, mufti, orang yang berceramah, dan orang yang berpikir tentang keagungan Allah, keluhuran Allah, kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di bumi dan di langitnya adalah orang yang berzikir. Orang-orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah juga termasuk orang yang berzikir. Zikir dapat dilakukan tidak saja dengan menggunakan lisan, tapi juga menggunakan hati serta bagian anggota tubuh manusia. Kadang-kadang ada juga menggunakan suara yang keras, dan yang seperti itu menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah termasuk orang yang berzikir dengan sempurna. Selanjutnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan mengenai zikir lisan. Zikir lisan yaitu menyebut huruf-huruf tanpa hadirnya di dalam hati. Juga disebut zikir secara zahir atau lahir. Meski hanya secara lisan, hal itu tetap memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana beliau saksikan dalam ayat-ayat Al-Quran, kabar, dan hadis. Zikir lisan ada yang dibatasi dengan waktu dan tempat, ada pula yang tidak terbatas atau tidak dibatasi. Zikir lisan yang dibatasi seperti zikir di dalam sholat, setelah sholat, dalam haji, sebelum tidur, setelah bangun, sebelum makan, saat menaiki tunggangan, pada siang hari, dan sebagainya. Zikir yang tidak dibatasi dengan tempat, waktu, dan keadaan adalah disebut dengan zikir mutlak. Contohnya adalah memuji Allah, sebagaimana dalam setiap kalimat berikut ini: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contoh lainnya adalah zikir yang ada dalam doa,
seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan juga kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya menuliskan, sesungguhnya sholawat adalah kalimat yang sangat membekas di hati orang yang mulai berzikir. Zikir mutlak juga mencakup munajat atau doa sepenuh hati. Sebab orang yang bermunajat akan merasakan kedekatan dengan zat yang dimunajati. Munajat juga akan sangat membekas di dalam hatinya dan dapat menimbulkan rasa takut. Contoh lain adalah zikir yang di dalamnya mengandung perhatian atau permintaan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Contoh yang meminta perhatian seperti ucapan Allah bersamaku, Allah adalah zat yang melihat padaku, dan Allah sedang melihatku. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sesungguhnya ucapan itu adalah zikir yang digunakan untuk menguatkan kehadiran Allah, menjaga adab bersama Allah, menjaga diri dari kelalaian, mencari perlindungan dari setan yang terkutuk, dan upaya menghadirkan Allah di dalam hati saat beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.